Bapa, tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, dan berbicaralah kepada kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima firman-Mu. Haleluya, haleluya. Semua kita dalam Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Selamat ulang tahun buat Bapak rumah tangga. Tuhan beri selalu perlindungan pemeliharaan. Ya, Tuhan tolong dalam pekerjaan, dan juga buat ibu rumah tangga yang Tuhan tolong bisa melewati masa-masa yang satu pergumulan yang berat bagi keluarga ini, dan Tuhan yang telah menolongnya. Baik, malam ini kita akan kembali membuka Alkitab kita, masih kelanjutan dari ayat yang ke-27 kalau tidak salah dari Roma. Maka malam ini kita lanjutkan kepada kitab Nabi Yehezkiel. Yehezkiel pada pasal yang ke-28. Kita akan membahas ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-7 di dalam Yehezkiel pasal 28 ayat yang ke-1. Kita baca dahulu ayat 1 dan ayat yang ke-2. Mari kita bangkit berdiri menghormati pembacaan firman Allah. Baik, saya baca ayat 1, jemaat Tuhan membaca ayat yang kedua, demikian. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, 2, 3. Ya, semua yang percaya berkata amin. Silahkan kembali duduk. Ini adalah firman Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada Nabi Yehezkiel. Lalu Nabi Yehezkiel ini datang kepada Raja Tirus. Iya. Jadi firman ini disampaikan kepada Raja Tirus, yang dikatakan, hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus. Apa itu? Beginilah firman Tuhan Allah. Karena engkau, maksudnya karena Raja Tirus, ia menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Allah, aku duduk di takhta Allah di tengah-tengah lautan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jadi Raja Tirus ini berkata bahwa, saudaraku, ia adalah Allah. Jadi Raja Tirus menempatkan dirinya sebagai Tuhan, sebagai Allah begitu. Lalu dia berkata, aku duduk di takhta Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di tengah-tengah lautan. Jadi Raja Tirus ini dikatakan menjadi tinggi hati. Dan ketika dia menjadi tinggi hati, maka dia bilang, saya ini adalah Allah. Ya. Dan saya ini duduk di takhta Allah. Jadi dia menyamakan dirinya pertama dengan Tuhan atau dengan Allah. Yang kedua, dia bilang, aku ini duduk di takhta Allah. Di mana Allah, di mana Tuhan berada? Kata Raja Tirus, dia berada pada posisi itu, di tengah-tengah lautan. Seperti itu. Nah, tentu kita akan lihat nanti apa yang melatar belakangi sehingga Raja Tirus ini menjadi tinggi hati dan memposisikan atau menyamakan dirinya dengan Allah,
dan berkata bahwa ia duduk di takhta Allah di tengah-tengah lautan. Iya. Lalu dilanjutkan, padahal engkau ini adalah manusia. Iya. Jadi Tuhan bicara kepada Raja Tirus bahwa tidak pada tempatnya engkau menjadikan atau menyamakan dirimu dengan Tuhan, dan berkata bahwa saya ini duduk di takhta Allah. Kenapa? Karena engkau manusia, kata Tuhan, bukan Allah. Walau hatimu menempatkan dirimu sama dengan Allah. Iya. Jadi saudara-saudara Tuhan, jadi rupanya ketika Raja Tirus ini tinggi hati, ya, dan terbangun dari dalam hatinya, dari dalam dirinya untuk menempatkan, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, dirinya menurut dia sama seperti Allah begitu. Nanti kita akan lihat tentunya ada yang saya katakan tadi yang menyebabkan sampai Raja Tirus demikian. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, kita masuk pada ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Iya. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-3, 2, 3. Memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel, tiada rahasia yang terlindung bagimu. Ayat 4, 2, 3. Dengan hikmatmu dan pengertianmu engkau memperoleh kekayaan, emas dan perak kau kumpulkan dalam perbendaharaanmu. Ayat 5, 2, 3. Karena engkau sangat pandai berdagang, engkau memperbanyak kekayaanmu, dan karena itu engkau menjadi sombong. Saudara yang dikasihi, mulai dari ayat yang ke-3, memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel. Saudaraku, kita tahu bahwa Daniel itu adalah seorang hamba Tuhan yang dikaruniai oleh Tuhan hikmat untuk berbicara tentang, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, akhir zaman yang dimulai daripada kemajuan teknologi pengetahuan manusia sampai nanti Tuhan datang kembali. Padahal antara Daniel dengan Yesus dan sampai nanti Tuhan datang kembali itu ada sekian ribu tahun. Tetapi kepada Daniel Tuhan sudah memberi hikmat untuk membuka gitu, menyingkapkan rahasia atau pengetahuan itu yang kemudian diberikan kepada kita sebagai umat Tuhan untuk mengerti tentang, saudaraku, peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang akan terjadi begitu. Ternyata memang Tuhan bilang bahwa hikmat Raja Tirus ini melebihi hikmat Daniel. Itu dijelaskan dalam ayat yang ketiga ini. Dan berikut dikatakan tidak ada rahasia yang terlindung atau tersembunyi bagi Tirus ini, Raja Tirus ini. Tapi semua rahasia-rahasia itu dibuka oleh Tuhan kepada Raja Tirus ini. Sebab itu dengan hikmatnya dalam ayat yang keempat dikatakan, dengan hikmatmu, dengan hikmat yang dimiliki oleh Raja Tirus ini dan pengertianmu. Jadi dia mempunyai hikmat, pengertian yang begitu luas dibukakan kepada Raja Tirus ini, sehingga dengan hikmatnya, dengan pengertian atau pengetahuan, ya, yang dimiliki oleh Raja Tirus ini menyebabkan
raja-raja lain, saudaraku, pemimpin-pemimpin lain dari bangsa-bangsa lain datang kepada Raja Tirus. Untuk apa mereka datang kepada Raja Tirus? Adalah untuk berbicara, mempertanyakan kepadanya, saudara yang kasih dalam Tuhan, tentang hal-hal yang tidak mereka mengerti atau pahami. Maka oleh hikmat Raja Tirus ini dan pengertian yang diberikan kepadanya, saudara yang kasih dalam Tuhan, maka dia dapat menyingkapkan rahasia-rahasia itu. Nah, para raja-raja ini, para pemimpin-pemimpin negara atau dunia ini, saudara, para bangsawan, orang-orang kaya ini tidak datang dengan tangan kosong. Tetapi mereka datang dengan apa? Mereka datang membawa emas dan perak sebagai tanda, saudara, pengucapan terima kasih atau balas jasa atas, saudaraku, hikmat dan pengertian yang dibukakan kepada mereka, begitu. Nah, jadi dengan hikmat Tirus dan pengertian Raja Tirus ini, dia memperoleh banyak sekali kekayaan dari bangsa-bangsa lain. Yaitu apa? Perak, emas, kau kumpulkan di dalam perbendaharaanmu. Jadi, saudaraku, Raja Tirus ini menjadi raja yang kaya raya, saudara. Nah, rupanya hikmatnya ini, pengertiannya ini, saudaraku, yang menjadikan dia mengumpulkan begitu banyak emas dan perak, saudaraku, dalam perbendaharaannya, yang melatar belakangi ia menjadi, saudaraku, menyamakan dirinya seperti Tuhan atau Allah, begitu. Baik, kita lanjut dulu kepada ayat yang ke-5. Ya, karena engkau sangat pandai berdagang, engkau memperbanyak kekayaanmu, dan karena itu engkau jadi sombong. Saudara, pengertian dan hikmat yang dimiliki Raja Tirus tadi, saudara, berhasil pertama mengumpulkan emas dan perak. Ternyata, saudaraku, dengan hikmat dan pengertian yang dimiliki pula oleh Raja Tirus berikutnya adalah ia dikatakan sangat pandai dalam berdagang, saudaraku. Sebab memang negeri Tirus ketika itu terkenal sebagai negeri yang indah, begitu, saudara. Menjadi pusat perdagangan. Jadi dari berbagai-bagai negara, saudara, datang ke situ untuk berdagang. Nah, Raja Tirus dengan kecakapannya dalam hikmatnya, dalam pengetahuannya itu, saudara, ia pandai berdagang. Dan di dalam ia pandai berdagang ini, ia memperbanyak sekali kekayaan. Dengan banyaknya kekayaan ini, ia menjadi sombong, kata firman Tuhan. Jadi emas perak tadi dia menjadi tinggi hati. Dengan cakapnya berdagang, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, memperbanyak kekayaannya, menjadikan Raja Tirus ini menjadi sombong. Ketinggian hati Raja Tirus dan kesombongan Raja Tirus ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, ia menempatkan dirinya sebagai Allah. Dalam ayat yang ke-6, kita baca ayat yang ke-6, 2, 3. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, karena hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Ayat yang ke-7, 2, 3. Maka membawa orang asing, yaitu bangsa yang paling ganas, yang akan menghunus pedang mereka melawan hikmatmu yang terpuja, dan semarakmu dinajiskan.
Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ternyata kalau saya bilang saudara yang kasih dalam Tuhan, keteledoran atau saudaraku Raja Tirus tidak dapat mengontrol atau menguasai diri dalam kejayaannya, ya, dalam kemakmurannya, dalam kekayaannya yang begitu besar, ya, dalam saudaraku emas peraknya yang begitu banyak. Saudaraku, dengan hikmat yang dikatakan terpuji begitu saudara, ya, ternyata telah menempatkan saudara-saudara Raja Tirus seperti awal pembacaan tadi sebagai Allah begitu. Iya. Padahal Tuhan bilang, kau bukan Allah, kau manusia biasa. Iya. Dan nampaknya saudaraku, Raja Tirus ini tidak bisa lagi, saudara yang kasih dalam Tuhan, berubah begitu saudaraku, dari ia memposisikan atau menempatkan dirinya sama dengan Allah. Tidak bisa lagi, saudara yang kasih dalam Tuhan, dirubah atau dia berubah. Selain sekarang pada ayat yang ke-6 ini, dia berhadapan dengan Tuhan. Sebab kedudukan Tuhan itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, dia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Iya. Sementara yang memberi hikmat, yang memberi pengertian kepadanya, tentunya adalah Tuhan, saudara-saudara. Iya. Sehingga Tuhan bilang apa? Aku membawa orang asing melawan engkau. Sekarang Tuhan memperhadapkan Raja Tirus, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dengan orang asing. Iya, orang asing ini dikatakan yaitu yang pertama adalah bangsa yang paling ganas. Nah, sekarang saudara yang kasih dalam Tuhan, sampai di manalah kehebatan, kekuatan, kekayaan saudara-saudara yang dimiliki oleh Raja Tirus ini. Power, kuasanya, kehebatannya, apalah segala macam begitu saudara. Tuhan bilang, aku membawa orang asing melawan engkau. Yaitu orang asing itu adalah bangsa yang paling ganas. Wah. Jadi Tuhan menghadapkan bukan lagi dengan bangsa biasa atau satu kekuatan yang biasa-biasa saja, tetapi adalah kekuatan bangsa yang paling ganas, yang akan menghunus pedang mereka melawan hikmat-Mu yang terpuja dan semarakmu dinajiskan. Iya. Jadi diperhadapkan dengan bangsa yang ganas, dan bangsa yang ganas ini dikatakan menghunus pedangnya, lalu melawan kekuatan yang ada pada Raja Tirus ini, yaitu hikmat, pengertian, pengetahuan yang terpuja itu. Dan apa lagi? Dan semarakmu. Iya. Semarakmu atau sama dengan kejayaanmu, kemuliaanmu, kehebatanmu itu dinajiskan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu yang diperbuat oleh bangsa yang ganas ini kepada Raja Tirus. Baik, kita masuk pada ayat yang ke-8. Iya. Kita baca ayat yang ke-8, 2, 3. Engkau diturunkannya ke lubang kubur. Engkau mati seperti orang yang mati terbunuh di tengah lautan. Ternyata saudara-saudara, tidak ada kekuatan yang bisa saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan dibuat oleh Raja Tirus ini, saudara,
untuk menghadapi bangsa ganas yang saudara yang kasih dalam Tuhan dipakai oleh Tuhan, saudaraku, untuk menghancurkan, menghabiskan, menyikap habis daripada Raja Tirus ini. Sebab selain tadi dikatakan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bahwa semaraknya akan saudara yang kasih dalam Tuhan menjadi hilang, menjadi habis. Tetapi selanjutnya Raja Tirus ini diturunkan ke lubang kubur. Lalu dikatakan, engkau mati seperti orang yang mati terbunuh di tengah lautan. Saudaraku, akhirnya dia turun ke dalam lubang kubur. Ia mati seperti orang yang mati terbunuh di tengah lautan. Artinya mau dicari, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak diketemukan lagi. Dia habis, terhapus sama sekali dari atas muka bumi ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam bagian ini penekanan firman adalah bahwa Jumat yang lalu kita bicara tentang bapak pembohong, bapak pendusta itu, saudaraku, adalah iblis. Iya, yang sama dengan penyembahan berhala, dan juga pada klimaknya dia menjadi si pendurhaka atau antikristus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, roh ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, adalah satu kekuatan yang berpotensi sekali mempengaruhi kita semuanya. Baik saudara sebagai jemaat maupun kami sebagai hamba Tuhan. Dalam hal apa itu, saudaraku? Dalam hal, saudaraku, ketika kita berhasil dalam satu, dua hal, beberapa hal mencapai yang namanya tingkat keberhasilan atau kesuksesan atau kemajuan, atau saudara-saudaraku biasa dipakai kata diberkati, menjadi orang yang kaya, saudara-saudara. Maka hati kecil kita ini sebagai manusia, saudara-saudara, ini yang berbahaya kalau kita tidak hati-hati, saudara. Iya, hati kita ini sepertinya menuntut kita, menggiring kita, membawa kita kepada satu posisi, saudara-saudara, seperti Raja Tirus ini, saudara-saudara. Walaupun tidak sama amat dengan Raja Tirus, begitu, saudara. Iya. Artinya ini yang perlu kita semua mewaspadai, saudaraku, berjaga-jaga dan berhati-hati, bahwa dalam segala sesuatu, saudara-saudara, mari kita selalu, saudara yang kasih dalam Tuhan, mengembalikan segala pujian, segala pengucapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan kehendaki kita capai, kita raih dalam hidup ini. Berikut saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi yang pertama, pujian syukur kita kembalikan kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, justru kita harus semakin rendah hati di hadapan Tuhan, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya justru Tuhan semakin akan mengangkat saudara, semakin akan mempercayakan dan memberikan lagi yang lain lagi, yang lebih lagi, lebih dan lebih lagi kepada kita, saudara-saudara. Berikut yang ketiga, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, adalah justru membawa kita semakin takut kepada Tuhan. Iya. Yang keempat, saudara-saudara, justru kita, saudaraku, semakin mengasihi Tuhan agar apa? Dia pun justru semakin mengasihi kita. Dengan demikian, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada celah-celah di dalam diri kita, di dalam hati kita, di dalam hidup kita, saudara-saudara, untuk salah di hadapan Tuhan.
tetapi kita akan terbimbing begitu saudara. Kita akan dibimbing atau tertuntun dalam penuntunan Tuhan saudara, sehingga tidak akan keluar begitu saudara dari rel atau jalan yang Tuhan telah tunjukkan di mana kita berjalan katakanlah sekarang ini sampai pada pencapaian kita selanjutnya. Tidak menyimpang dari saudara yang kasih dalam Tuhan firman Allah. Tidak keluar dari rencana dan kehendak Tuhan. Kita tetap berada dan hidup saudara dalam koridor Tuhan, dalam rencana dan kehendak Tuhan yang mulia dan agung bagi kita semuanya. Amin. Baik, mari kita tundukkan kepala dan kita masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini. Kami mendengar dan belajar firman-Mu dari Raja Tirus yang diberi Tuhan hikmat pengertian, kecakapan dalam mendapatkan, oh Tuhan, emas dan perak, dan juga kecakapan kepandaian dalam berdagang, berbisnis, menjadi orang yang sangat kaya sekali. Namun sangat disayangkan ia menjadi sombong dan tinggi hati, sehingga Tuhan menghadapkan dia dengan bangsa yang paling ganas, yang menghunus pedangnya kemudian membunuh, membinasakan dan menurunkan Raja Tirus ke dalam lubang kubur dan tidak didapati lagi. Bapa, tolong kami semuanya sebagai jemaat Tuhan maupun sebagai hamba Tuhan dalam menghadapi hidup pergumulan di mana sangat kami dimungkinkan diberkati oleh Tuhan dengan segala berkat yang berlimpah-limpah daripada-Mu. Namun Tuhan, tolong kami Bapa, agar kami selalu mengembalikan pujian, ucapan syukur, hormat dan kemuliaan hanya kepada Tuhan Yesus saja. Bahwa kami Tuhan justru mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Bahwa kami justru hidup dalam penguasaan diri dan kerendahan hati, agar Tuhan justru semakin mengasihi kami, semakin memberkati kami, dan semakin, oh Tuhan, memperluas wilayah dan daerah kami Bapa. Hamba-Mu berhenti berbicara, menyampaikan firman-Mu, namun Roh Kudus-Mu lah Tuhan yang lebih lagi Tuhan menghidupkan firman-Mu dalam hati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Semua kita yang diberkati berkata amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan, kita angkat pujian judul Yesus luar biasa.